Selamat sore, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 15 November 2021. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Desirait, inilah live update selengkapnya. Sebanyak 24 orang tahanan Polres Batanghari yang dititipkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA Muara Bulian melarikan diri pada Senin 15 November dini hari. Mereka kabur diduga dengan cara memanfaatkan kelengahan para petugas yang sedang jaga saat itu. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Musawira, wartawan Tribun Jambi yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Musawira. Ya, rekan Bukti. Ya, silakan dengan informasi Anda, bagaimana kronologi pelarian 24 tahanan Polres Batanghari dari LPKA Muara Bulian dan seperti apa cara mereka kabur dari sel tahanan? Ya, baik. Dapat saya informasikan dari Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, bahwa pada dini hari Senin 15 November 2021 telah terjadi peristiwa 20 tahanan Polri yang dititipkan hari ke LPKA Muara Bulian dinyatakan kabur. Lalu kronologi peristiwa ini terjadi pada saat saudara Rahmat Dwi Putra asal desa Malpari, Kecamatan Muara Bulian, itu menyerahkan diri kepada petugas yang berjaga di LPKA Muara Bulian. Ketika salah satu seorang ini menyerahkan diri, lalu petugas yang berada di LPKA Muara Bulian berinisiatif langsung mengecek ke dalam LPKA Muara Bulian tempat mereka ditempatkan. Lalu ketika melakukan pengecekan, petugas tersebut tidak menemukan jumlah tahanan yang ditempatkan di sana. Lalu kemudian ketika mendapat laporan tersebut, lalu petugas melaporkan kepada pihak kepolisian. Dan dapat saya informasikan bahwa pihak kepolisian terutama dari Polres Batanghari belum memberikan keterangan atau kronologi secara resmi. Dan pada saat ini pihak kepolisian sedang melakukan pencarian di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Batanghari. Begitu untuk sementara informasi yang dapat saya sampaikan. Ya, kemudian apa langkah pihak kepolisian terhadap puluhan tahanan yang kabur tersebut? Ya, baik. Dapat saya informasikan kembali bahwa setelah insiden ini, pihak kepolisian terutama dari Polda Jambi, Bapak Kapolda dan didampingi oleh Kapolres Batanghari telah meninjau lokasi atau tahanan tempat mereka ditempatkan di LPKA Muara Bulian. Dari pagi sekira pukul 11 WIB, pihak kepolisian sudah meninjau lokasi di sana dan memang gedungnya memang agak terlalu ke belakang. Kemudian yang pada saat itu Kapolda Jambi juga memberikan keterangan bahwa penyebabnya ini diduga dari petugas yang lalai saat bertugas, dan pihak Polres Batanghari juga sudah memberikan keterangan bahwa pihaknya saat ini sedang menerjunkan puluhan personil Brimob dan beserta anjing pelacak yang sudah disebar di seluruh daerah. Itu langkah sementara untuk dari pihak kepolisian. Baik, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolda Jambi. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita titipkan di sini. Diduga ada kelalaian personil dan sedang diperiksa oleh divisi oleh Bid Propam Polda Jambi. Ada berapa? Terima kasih, saya rasa itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kegiatan vaksinasi kembali digelar di Kota Tarakan pada Senin 15 November hari ini. Kali ini kegiatan vaksinasi diinisiasi Badan Intelijen Negara Daerah atau BINDA Kaltara dengan sistem vaksinasi door-to-door. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltara, Andi Pausiah, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Andi.
Ya, halo rekan Mufti. Ya, silakan dengan informasi Anda bagaimana pelaksanaan vaksinasi door to door yang digelar Binda Kaltara pada hari ini. Ya, baik rekan Mufti. Selamat sore Tribuners. Saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, dapat saya sampaikan memang benar pagi tadi sekitar pukul 8 WITA kegiatan vaksinasi kembali digelar dan digelar secara door to door dan diinisiasi oleh Binda Kaltara. Untuk sasarannya sendiri kegiatan vaksinasi pagi tadi menyasar wilayah warga yang bermukim di RT 1 dan RT 2 wilayah pesisir Kelurahan Juata Laut. Dan total ditargetkan ada sekitar 200 dosis disuntikan di 2 RT ini pagi tadi dan menggunakan jenis vaksin Pfizer. Dikatakan Ardi Brasmata sendiri, Kepala Pos Daerah Tarakan Binda Kaltara, kegiatan vaksinasi ini memang menjadi fokus utama yang dilakukan Binda Kaltara dalam rangka mendukung akselerasi percepatan vaksinasi dan untuk menuntaskan persoalan COVID-19 di Kota Tarakan. Kemudian memang antusias masyarakat memang sejak dibukanya kegiatan vaksinasi tampak terlihat cukup tinggi, ditambah lagi memang Kota Tarakan yang saat ini sudah menyandang status PPKM dari level 3 menuju level 2. Diharapkan, kata Ardi Brasmata, dengan vaksinasi sistem jemput bola ini bisa memudahkan warga dan menjangkau warga yang memang sulit untuk menjangkau lokasi vaksinasi. Demikian rekan Mufti. Ya, kemudian selanjutnya rencana kegiatan vaksinasi door to door apakah masih akan berlanjut atau seperti apa? Iya, rekan Mufti. Memang untuk pelaksanaan vaksinasi secara door to door sendiri nantinya masih akan terus berlanjut, dikatakan Ardi Brasmata. Kedepannya nanti akan kembali menyasar wilayah-wilayah yang sulit terjangkau seperti misalnya Kelurahan Selumit yang akan dijadwalkan dalam waktu dekat. Namun dalam hal ini pelaksanaannya masih akan berkoordinasi lagi dengan pihak Puskesmas dan Dinkes Kota Tarakan. Sampai saat ini juga memang total sudah sekitar 5.000 dosis yang diperkirakan 5.000 dosis khususnya di Kota Tarakan yang sudah direalisasikan dan difasilitasi oleh Binda Kaltara untuk akselerasi percepatan vaksinasi di Kota Tarakan. Demikian rekan Mufti. Baik, Tribuners, wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan Kapolda Tarakan Binda Kaltara. Berikut tayangannya untuk Anda. Laut khususnya pelaksanaan vaksinasi kita laksanakan di RT 1 dan RT 2. Hal ini kenapa dilaksanakan? Karena memang kita ketahui bahwa percepatan vaksinasi COVID-19 ini memang menjadi salah satu fokus utama pemerintah pusat dalam rangka menuntaskan permasalahan COVID-19 di Indonesia, khususnya di Kota Tarakan. Nah, maka dari itu karena antusiasme masyarakat juga cenderung meningkat, cenderung tinggi, terutama di akhir-akhir PPKM yang saat ini sudah sampai PPKM level 2 kan. Nah, untuk itulah kita mengakomodasi harapan masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi langsung dari rumah ke rumah, agar masyarakat juga lebih mudah untuk memperoleh vaksin. Kalau untuk RT 1 RT 2 ini rencana kita akan melaksanakan vaksin ke 200 dosis. Nah, kalau rencana vaksinasi door to door rencananya juga akan dilaksanakan ke depan di daerah Selumit ke depan, tapi nanti untuk lebih lanjut nanti kita koordinasikan ke puskesmas tempat juga. Kita nanti akan tetap berkoordinasi dengan puskesmas tempat, dinas kesehatan tentunya, dan pemerintah kota Tarakan. Nah, kalau untuk pelaksanaan dosis 2 itu rencananya nanti kita juga udah koordinasi dengan dinas kesehatan, nanti bisa dilaksanakan di puskesmas, tapi nanti apabila memungkinkan nanti kita juga akan melaksanakan door to door. Kalau untuk realisasi pelaksanaan vaksinasi kita juga melaksanakan vaksinasi selain door to door ya. Kalau teman-teman tahu juga kemarin kita melaksanakan vaksinasi dikunjungi Presiden langsung di daerah Parangrejo. Sebelumnya juga kita rutin melaksanakan vaksinasi massal kita kerjasama dengan Universitas Gurnia Tarakan
kita laksanakan vaksinasi di Borneo Tarakan. Kita juga beberapa kali melaksanakan vaksinasi massal di beberapa desa di Provinsi Kalimantan Utara. Kemarin kita melaksanakan di Metun Sajau, di Sebatik, di Nunukan, dan rencana juga akan tetap melaksanakan vaksinasi sehingga pandemi COVID-19 khususnya di Provinsi Kaltara ini selesai seperti itu. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang pria bernama Sastro Setu, 68 tahun, tertimpa longsoran fondasi talut pekarangan warga di tepi aliran Sungai Siwaluh, dekat jembatan Temuireng Gerdurejo, Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Karanganyar, pada Senin 15 November pukul 11.15. Dari pantauan di lokasi, sejumlah anggota potensi SAR masih melakukan upaya pencarian dengan memecah bongkahan fondasi talut yang disinyalir menimpa Sastro hingga pukul 13.27. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Jateng, Agus Iswadi, yang akan menyampaikan laporannya untuk Anda. Halo Iswadi. Halo Mei. Silakan dengan informasi Anda, bagaimana awal mula talut pekarangan warga dekat sungai itu longsor? Baik, dapat diinformasikan bahwasannya pagi tadi sejumlah 6 pekerja melakukan perbaikan terhadap talut yang telah dibangun dan selesai pada sekitar 10 hari lalu. Akan tetapi ketika bangunan tersebut selesai dibangun, terdapat retakan pada permukaan talut hingga akhirnya sejumlah pekerja pada hari ini melakukan perbaikan di talut tersebut. 5 orang yang berada di bawah talut dan melakukan pengecoran dengan membuatan cakar ayam untuk memperkuat fondasi dari talut yang mengalami retakan tersebut. Pada siang tadi dikagetkan dengan terjadinya runtuhan kecil. Pada siang tadi akhirnya bangunan talut atau permukaan talut di tepi sungai tersebut tiba-tiba longsor dan menimpa satu pekerja, yaitu Sastro Setu, warga Kelurahan Popok, Kecamatan Karang. Begitu, Mei. Ya, kemudian bagaimana proses berlangsungnya evakuasi terhadap korban? Ya, baik, untuk proses evakuasi ini untuk saat ini mengingat karena cuaca hujan dan di sejumlah wilayah Kabupaten Karanganyar, terutama di wilayah timur, wilayah Karanganyar dan sekitarnya juga di hujan. Para potensi SAR telah berkoordinasi dan memutuskan untuk menghentikan sementara pencarian pada sore hari ini karena dikhawatirkan aliran debit air akan bertambah karena wilayah ini telah diguyur hujan. Untuk proses evakuasi sendiri hingga saat ini korban yaitu Sastro juga belum ditemukan. Dari potensi SAR telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pencarian terhadap Bapak Sastro dan juga pihak kepolisian juga memberikan antisipasi untuk mendeteksi titik atau lokasi keberadaan Sastro yang tertimbun material fondasi talut tersebut. Begitu, Mei. Ya. Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan adik pemilik rumah dan koordinator Basarnas Posar Solo. Berikut tayangannya untuk Anda. Kan kalau nggak nggak gini kan bahaya itu. Karena nggak ditanggapi pemerintah, kemudian inisiatif sendiri ya Pak ya. Ya. Kalau pengerjaan talut ini sebenarnya selesai kapan, Pak? Kemarin? Iya. 2 mingguan, 2 bulanan jadinya 3 minggu libur. 3 minggu libur. Artinya ini talut baru selesainya baru sekitar 10 hari yang lalu. Ya, ditahan itu Pak. Tapi ini 10 hari itu sudah ada retakan-retakan, kemudian dilakukan perbaikan. Ya. Udah habis berapa Mas ini talut ini? Ya, kurang lebih ya 100 lah ya. 100 juta. Ya. Masalahnya tinggi Pak, tinggi panjang. 12 meter ya? Iya, bangun gini kan mahalnya tuh Batu sama tenaga. ya tenaga itu. Saat ini bersama tim yang ada masih melakukan pencarian. Kendala yang ada saat ini di atas masih turun hujan. Yang kita pantau terus adalah debit air yang jika nanti terjadi kenaikan tajam akan kita hentikan. Kemudian masih terjadi kemungkinan longsor sungai di tanggul tersebut. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Penetapan dan penahanan tersangka kasus korupsi proyek infrastruktur oleh Kejaksaan Negeri pada Sabtu 13 November malam
menambah daftar ASN di Pemkab Ogan Ilir yang terjerat perkara tindak pidana korupsi. Satu dari dua tersangka yang ditahan yakni Samsul Bahri yang merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK dari Dinas PUPR Ogan Ilir. Ia ditahan bersama satu tersangka lainnya bernama Zainal selaku kontraktor proyek. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Agung Dwi Payana, jurnalis Tribun Sumsel yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Agung. Ya, halo rekan Mei dan juga Tribuners. Ya, silakan dengan informasi Anda bagaimana kronologi mengungkap perkara korupsi yang dilakukan ASN Pemkab Ogan Ilir ini. Ya, Kejaksaan Negeri atau Kejari Ogan Ilir pada awal tahun lalu menerima laporan dugaan tindak pidana korupsi oleh Silakan dengan informasi Anda bagaimana kronologi ungkap perkara korupsi yang dilakukan ASN Pemkab Ogan Ilir ini. baik rekan Mei dan juga Tribuners, dapat kami laporkan bahwa Kejaksaan Negeri atau Kejari Ogan Ilir mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi proyek peningkatan ruas jalan Rantau Alai Simpang Kilip di Kecamatan Rantau Alai, Kecamatan Ogan Ilir. Maksud kami Kabupaten Ogan Ilir. Saat menerima laporan, Kejari melakukan penyelidikan, mengumpulkan alat bukti dan meminta keterangan saksi-saksi hingga penyidikan dimulai pada Juli lalu. Akhirnya Kejari sendiri menyimpulkan ada 2 orang yang terkait diduga proyek korupsi ini, yakni seorang aparatur sipil negara dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Ilir bernama Samsul Bahri dan seorang kontraktor proyek bernama Zainal. Setelah penyidikan rampung dan alat bukti serta barang bukti cukup, maka Kejari Ogan Ilir menetapkan kedua tersangka ini pada 13 November lalu. Mei. Ya,
Kemudian bagaimana peran atau keterlibatan kedua tersangka dalam perkara ini? Ya, tersangka bernama Samsul Bahri ini merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK di Dinas PUPR Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2019. Saat itu sekira pertengahan tahun atau pada bulan Juli, proyek peningkatan ruas jalan di Rantau Alai ini mulai digarap. Yang bersangkutan atau tersangka ditunjuk menjadi PPK sekaligus menunjuk konsultan dan juga proyek tersebut. Ketika itu tersangka masih aktif di Dinas PUPR dan setelah perkara ini mencuat hingga diselidiki oleh Kejari, maka tersangka akhirnya terseret hingga ditetapkan tersangka. Mei. Ya, kemudian bisa Anda jelaskan secara spesifik proyek jalan yang diduga dikorupsi ini seperti apa, Agung? Ya, kami sempat meninjau langsung lokasi ruas jalan Rantau Alai Simpang Kilip ini di Kecamatan Rantau Alai. Jalan ini merupakan jalan dibuat dari material beton dengan lebar 4,5 meter dan panjang 1.500 meter. Ini membentang dari Dusun 5 Desa Rantau Alai hingga Dusun 1 di Simpang Kilip. Jalan ini sendiri sejauh ini secara keseluruhan kondisinya baik, namun di beberapa titik terdapat kerusakan-kerusakan yang di sebagian kecil khususnya di pangkal maupun di ujung jalan. Rekan Mei. Ya, kemudian selain ASN dan kontraktor yang dijadikan tersangka, bagaimana proses penyidikan selanjutnya? Apakah ada kemungkinan tersangka lain pada perkara ini atau seperti apa, Agung? Ya, Kejari Ogan Ilir setelah menetapkan tersangka dua orang ini lalu mengirim keduanya ke Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A di Palembang dan akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kejari Ogan Ilir juga sedang melakukan penyelidikan, pengembangan terhadap dugaan kemungkinan adanya tersangka lain yang terlibat dalam kasus perkara korupsi peningkatan ruas jalan di Rantau Alai ini. Namun Kejari Ogan Ilir, Martin Tandi, belum dapat membeberkan secara detail proses penyidikan yang dimaksud. Yang jelas, Kejari Ogan Ilir saat ini sedang bekerja untuk menuntas perkara ini hingga ke akar-akarnya. Rekan Mei. Baik, kemudian hingga akhir tahun ini informasinya ada 3 ASN Pemkab Ogan Ilir yang menjadi tersangka kasus korupsi proyek infrastruktur. Kemudian apakah ini mengganggu proses pembangunan di daerah tersebut atau bagaimana, Agung? Ya, perlu dapat kami jelaskan bahwa ini bukan kali pertama ASN Ogan Ilir terjerat tindak pidana korupsi. Pada 19 Maret lalu, ada seorang ASN dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bernama Ahmad Saili yang juga ditetapkan tersangka oleh Kejari Ogan Ilir karena disangkakan terlibat proyek korupsi pembangunan jembatan di wilayah Indralaya Utara. Kemudian pada 21 Maret lalu, seorang ASN dari Dinas PUPR Ogan Ilir bernama Fauzi juga ditetapkan tersangka namun oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan karena proyek peningkatan ruas jalan di wilayah Pemulutan hingga Indralaya. Dan terakhir beberapa hari lalu Samsul Bahri sebagai PPK dari Dinas PUPR Ogan Ilir kembali ditetapkan tersangka. Total ada 3 tersangka yang saat ini sudah diproses selama tahun 2021. Sejauh ini proses pembangunan infrastruktur di Ogan Ilir tidak terkendala sama sekali. Progres pembangunan ini ada yang dimulai dari beberapa tahun lalu, ada yang dimulai dari tahun ini. Semuanya tetap berjalan lancar hingga batas tenggat waktu yang ditentukan, yakni pada 2022 mendatang, agar seluruh jalan yang ada di Ogan Ilir, baik itu pembangunan maupun peningkatan ruas jalan, tetap dilaksanakan sesuai target dan tidak terganggu untuk sementara ini. Rekan Mei.
Baik, Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kajari Ogan Ilir. Berikut tayangannya untuk Anda. Hari Selasa, tanggal 2 November tahun 2021, tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Ogan Ilir melakukan penahanan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Penahanan ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi terhadap pekerjaan peningkatan jalan ruas rantau alai aspek rantau alai aspek klip simpang Philip klip pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan Kabupaten Ogan Ilir tahun anggaran 2019 ya, yang bersumber dari APBD, di mana paku anggarannya adalah sekitar 4 miliar 900 juta sekian, dan diduga adanya pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai spek atau kontrak yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 1 miliar 200 juta rupiah. Kegiatan tersebut penyidik menetapkan 2 orang tersangka, yaitu pejabat PPK atas nama SB atas nama berinisial SB, kemudian dari pelaksana yaitu dari PT FCB atas nama ZA ke PPK dan kuasa direktur. Dan kedua tersangka tersebut pada hari ini oleh tim penyidik tindak pidana korupsi Ogan Ilir menetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan mulai hari ini untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Dilakukan penahanan di rutan kelas 1 Palembang di Palembang. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau mengevakuasi seekor tapir yang terluka di Desa Lubuk Ambacang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Menurut keterangan warga, tapir sudah 1 hari berada di areal kebun milik salah seorang warga. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rizky. Ya, halo Mei. Ya, bisa Anda ceritakan kronologi penemuan hewan dilindungi ini seperti apa? Ya, baik. Dapat saya laporkan bahwa pertama kali adanya informasi terkait hewan tapir yang terluka ini diterima oleh tim dari BBKSDA Riau pada Jumat 12 November 2021 yang lalu, di mana lokasinya berada di perkebunan warga di Desa Lubuk Ambacang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya keesokan harinya pada Sabtu 13 November 2021, tim dari Balai Besar BPKSDA Riau wilayah 1 Rengat segera turun ke lokasi untuk melakukan pengamanan di sekitar lokasi, dibantu juga dengan sejumlah aparat desa sekitar. Kemudian tim sesampainya di sana langsung melakukan pengobatan terhadap tapir tersebut, dan tapir juga diberi makanan berupa dedaunan ubi kayu untuk pertolongan pertama agar kondisi tapir sendiri dapat tetap terjaga gitu. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian bagaimana kondisi saat ditemukan dan apa upaya pengobatan yang dilakukan? Ya, baik. Ya. Kondisi tapir sendiri memang sangat memprihatinkan, di mana terdapat luka di mata sebelah kanan yang sudah membusuk. Namun tapir ini relatif jinak dan tidak takut akan kehadiran manusia, dan tapir ini sendiri sekarang sedang berada di kandang transit di kantor Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam
Provinsi Riau di Kota Pekanbaru, gitu. Kemudian apa imbauan BBKSDA agar tidak terjadi perburuan terhadap hewan dilindungi? Kemudian siapa yang bisa dihubungi? Iya, terkait kejadian ini BBKSDA Riau menghimbau agar masyarakat tidak memasang jerat atau benda apapun yang dapat berpotensi melukai dan membahayakan satwa, khususnya satwa dilindungi. Dan jika menemukan ada satwa dilindungi yang seperti terkena jerat dan sebagainya, dapat menghubungi call center di BBKSDA Riau di nomor 0813 7474 2981. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Rizky Armanda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali seusai jeda sejenak, saudara. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kauser Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kauser Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kauser Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu penyumbatan di sini mungkin. Terima kasih Anda masih menyaksikan Live Update. Penempatan Pasar Sumedang ke Panjen Kabupaten Malang kembali molor. Pemerintah Kabupaten Malang beralasan pandemi COVID-19 menjadi kendala molornya penempatan pasar yang menelan anggaran 60 miliar rupiah tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Surya Malang, Erwin Wicaksono, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Erwin.
Halo rekan Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda, apa yang membuat pemfungsian Pasar Sumedang belum dilakukan, Erwin? Ya, baik. Terima kasih, Mei. Ya, bisa saya sampaikan sampai saat ini penempatan Pasar Sumedang untuk ditempati pedagang seperti sedia kala masih belum bisa dilakukan. Alasan adanya pandemi COVID-19 yang membuat pemerintah Kabupaten Malang harus melakukan refocusing anggaran disebut-sebut menjadi penyebab belum dibukanya Pasar Sumedang yang sudah dibangun sejak lebih dari 3 tahun lalu seperti itu. Hasil hingga kini pedagang-pedagang yang berdagang di Pasar Sumedang tersebut masih berdagang di tempat penampungan sementara. Ya, begitu rekan Mei. Ya, kemudian bagaimana keinginan pedagang yang saat ini ditampung di tempat penampungan sementara, Erwin? Ya, berdasarkan informasi yang kami dapat dari beberapa pedagang yang berdagang di sana, mereka yang baru. Pasalnya ketika musim hujan seperti sekarang ini, situasi untuk berdagang tidak memungkinkan ya, karena di sana tempatnya terkesan kumuh dan tidak layak untuk dilakukan untuk aktivitas jual beli seperti itu. Sehingga harapannya para pedagang yang jumlahnya ratusan tersebut menempati Pasar Sumedang yang sejatinya saat ini sudah berdiri. Begitu rekan Mei. Kemudian menurut informasi yang Anda dapatkan, kapan peresmian Pasar Sumedang dapat dilakukan, Erwin? Ya, berdasarkan informasi terbaru yang kami dapat dari Sekretaris Daerah Wahyu Hidayat, menerangkan bahwasannya kekurangan dari Pasar Sumedang sendiri hanya tinggal pembangunan paving dan fasilitas pagar. Namun hingga kini masih belum tahu juga kapan relasi penempatan Pasar Sumedang dilakukan. Namun disebut-sebut juga mungkin pasar tersebut bisa ditempati tahun depan seperti itu. Begitu informasi yang kami dapat. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang. Berikut informasinya untuk Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang warga Gang Merpati, Kelurahan Gedung Nasional Taman Sari, Pangkal Pinang bernama Mas Gondrong kerap menghabiskan hari-harinya bersama ratusan burung perkutut peliharaannya di belakang rumahnya. Sudah 5 tahun ia menjadi seorang peternak burung perkutut dengan berbagai jenis, mulai lokal hingga Bangkok. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Bangka Pos, Cepi Marlianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Cepi. Iya, rekan Mei. Ya, bisa Anda ceritakan bagaimana awalnya Mas Gondrong bisa menggeluti dunia menjadi peternak perkutut ini? Ya, baik. Terima kasih. Memang sudah sejak 5 tahun terakhir atau sekitar tahun 2016 yang lalu, Mas Gondrong mulai menggeluti dunia menjadi seorang pembudidaya burung perkutut. Di mana kala itu memang saat itu dia hanya memiliki beberapa ekor burung yang kemudian dia berpikir bagaimana untuk menghasilkan uang dari perkutut sendiri. Alhasil Mas Gondrong sendiri membudidayakan beberapa burung perkutut tersebut dan hingga kini dia mampu membudidayakan sekitar 300 ekor burung perkutut berbagai jenis, mulai dari lokal maupun Bangkok. Begitu rekan Mei. Baik, menurut informasi yang Anda dapatkan, sudah kemana saja perkutut hasil ternak Mas Gondrong ini diperjualbelikan, Cepi? Ya, baik. Untuk burung perkutut hasil ternak Mas Gondrong sendiri memang sampai saat ini sudah menjangkau beberapa pasar lokal yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa seperti Madura, Surabaya, Bandung. Kemudian untuk di Pulau Sumatera sendiri hasil peternak budidaya
burung perkutut Mas Gondrong sendiri sudah mencapai, maksud saya sudah menjangkau pasar seperti Lampung hingga Palembang. Memang harga yang ditawarkan sendiri untuk satu ekor burung perkutut milik Mas Gondrong sendiri bervariasi, maksudnya bermacam-macam, tergantung dari hasil suara ataupun kualitas suara yang dihasilkan burung tersebut. Untuk harganya sendiri, yang untuk burung perkutut dengan kualitas super, harganya bisa mencapai sekitar 15 juta rupiah. Kemudian untuk yang sedang hingga sebagainya bisa dibanderol dengan harga 2 juta hingga yang paling rendah sekitar 500.000 rupiah. Begitu rekan Mei. Kemudian berapa omset yang diperoleh Mas Gondrong dari budidaya perkutut ini, Cepi? Ya baik, memang sebelumnya Mas Gondrong sendiri mengatakan untuk omset sendiri ia mampu meraup hingga 7 hingga 8 juta rupiah per bulannya. Di mana hal itu tentunya menurut Mas Gondrong juga seimbang, di mana untuk harga, saya untuk perawatan burung perkutut sendiri cukup mudah, di mana pembudidaya hanya cukup melakukan perawatan yang ala kadarnya, berbeda dengan burung-burungnya lain yang perlu perawatan khusus, di mana untuk burung perkutut sendiri perawatannya cukup mudah. Kebanyakan para penghobi hanya memberikan makanan berupa biji-bijian, kemudian pelet maupun biji-bijian yang seperti sawi yang itu dapat meningkatkan suara kualitas burung sendiri. Hasil dari tersebut memang Mas Gondrong mampu meraih omset hingga 7 hingga sekitar 8 juta karena perawatan yang cukup mudah dengan biaya-biaya vitamin juga yang tidak cukup mahal. Mas Gondrong bisa mendapatkan keuntungan yang dikatakan bisa cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Begitu rekan Mei. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah melakukan wawancara langsung dengan Mas Gondrong, pembudidaya burung perkutut. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya sih sejak tahun 2016. Nah, 2016 tuh saya mulai ternak burung tuh. Ya sampai sekarang, karena di sini ini kan banyak teman-teman yang hobi juga kan. Perkutut ini lebih mudah. Lebih mudah perawatannya dan ini dari segi suara iramanya lebih indah didengar gitu. Lebih gampang perkutut, lebih gampang, dia mudah, cara merawatnya lebih irit untuk biaya makannya itu kurang lebih sekitar 320-an. Ada yang ke Bandung, ada yang ke Surabaya, ada yang ke daerah Lampung, Palembang, terus ke Madura. Tergantung dari suara burungnya, ya dari harga 15 juta sampai harga yang 2,5 juta, 1,5 juta. Kalau yang paling bawah itu ya ada yang 500 juga ada. Ya kalau omsetnya itu ya kurang lebih sekitar 7-8 jutaan lah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Padang menggelar operasi pasar murah di halaman parkiran kantor Dinas Perdagangan Jalan Khatib Sulaiman Padang, Provinsi Sumatera Barat pada Senin 15 November. Salah satu bahan pokok yang sedang mengalami kenaikan yaitu minyak goreng juga tersedia di ajang pasar murah ini. Selain itu terdapat beberapa kebutuhan pokok lain seperti beras, cabai, bawang, gula pasir, serta telur. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Padang, Rima Kurniati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rima. Halo rekan Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda, berapa selisih harga minyak goreng di pasaran dengan di operasi pasar murah yang digelar di Dak Padang ini, Rima? Terima kasih rekan Mei. Memang mulai hari ini sampai hari Rabu ke depan, Dinas Perdagangan Kota Padang itu menggelar operasi pasar murah, yang mana salah satu kebutuhan pokok yang disediakan di sini yaitu minyak goreng, yang mana harga kebutuhan pokok yang dijual di sini termasuk minyak goreng itu lebih hemat 1.000 sampai 3.000 dibandingkan harga pasaran. Jika harga minyak di pasaran itu per liternya sekitar 18.000, maka di sini Dinas Perdagangan menyediakan 1 liternya kisaran 15 sampai 16 per liter. Sementara untuk kemasan 2 liter itu di sini tersedia 34.000 sampai 35.000 per 2 liter. Sementara harga di pasaran itu sekitar 38
sampai 38 sampai 39.000 per 2 liter. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian berapa banyak voucher potongan harga yang disediakan Dinas Perdagangan, Prima? Baik, rekan Mei. Memang selain harga kebutuhan pokok di sini lebih rendah 1.000 sampai 3.000, Dinas Perdagangan juga menyediakan sekitar 800 voucher potongan harga, yang mana setiap pengunjung itu bisa mendapatkan 2 voucher, yaitu dengan senilai 3.000. Artinya setiap warga selain mendapatkan harga yang di bawah harga pasaran, sini mereka juga mendapatkan voucher dengan potongan harga sekitar 6.000 untuk sekali belanja, dan ini akan dilaksanakan selama 3 hari sampai hari Rabu. Apa syarat warga untuk bisa mendapatkan voucher potongan harga pada operasi pasar kali ini, Rima? Memang rekan Mei, di sini tidak semua warga bisa masuk ke operasi pasar, karena sebelum masuk itu warga yang harus divaksin terlebih dahulu. Mereka akan diperiksa dengan barcode Peduli Lindungi di depan pintu masuk operasi pasar. Bagi yang belum divaksin, artinya mereka tidak bisa berbelanja di sini. Baik, terima kasih Rima atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Warga Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Komite Anti Korupsi Indonesia atau KAKI Kalimantan Selatan melakukan unjuk rasa ke gedung DPRD Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada Senin 15 November. Hasil tambang di Kalimantan Selatan yang dinilai tak dinikmati warga Kalimantan Selatan sendiri membuat warga membawa spanduk berisi tuntutan terkait tambang tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Banjarmasin Pos, Milna, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Milna. Ya, halo rekan Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda, siapa yang menemui massa yang melakukan aksi tadi? Ya, rekan Mei, hari ini dilakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin, di mana warga yang tergabung dalam